Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galangning yang Ambase pada hari ini Kamis 20 November 2025. Semoga kita akan mendengarkan sapaan dari firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Tuhan yang kami layak sembah dan puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena atas penyertaan kasih Tuhan boleh menuntun kami dari tidur tadi malam, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk menikmati harimu yang baru Tuhan. Namun sebelum kami akan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami pada hari itu Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami melalui firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami, sehingga benar Tuhan, hidup kami pada saat ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan terambil di dalam Puji dan Janji. Dan ayat yang pertama yang kita akan baca adalah di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian ayat yang kedua terdapat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah dua bacaan firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dan judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Hidup oleh Iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Bapak Ibu pasti tahu setiap pohon pasti memiliki akar. Pohon ini tidak akan bisa bertahan tanpa akar yang kuat. Dan terlebih dari akar itu harus menancap ke dalam tanah, harus kokoh untuk menopang pohon ini Bapak Ibu Saudara. Sebab akar ini adalah sumber kehidupan dari pohon ini. Selain itu juga akar ini akan memberikan kekuatan untuk pohon ini bisa berdiri dengan kokoh. Demikian pula dengan kehidupan manusia yang bergantung pada sumber utama, yaitu Allah. Tanpa kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan kita ini Bapak Ibu. Dan kita tidak akan mampu menikmati apa yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa hembusan dari Allah, hembusan kehidupan dari Allah. Sekalipun kita manusia telah dibentuk dari debu dan tanah, namun tanpa nafas yang diberikan oleh Allah, maka kita manusia tidak akan menjadi makhluk yang hidup. Dengan demikian, sangat jelas bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dihidupkan oleh nafas hidup dari Allah sendiri. Keberadaan manusia bergantung sepenuhnya pada kuasa dan kasih Allah sebagai Sang Pencipta. Kesadaran ini juga dimiliki oleh Paulus, sehingga ia menyampaikan bahwa hidupnya adalah milik Allah. Keselamatan dari Allah membawanya pada pengakuan bahwa ia hidup tidak lagi bergantung pada kekuatannya sendiri, melainkan kehidupannya sepenuhnya oleh imannya kepada Kristus.
Ia mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada hidupnya merupakan kasih karunia hanya dari Allah semata. Hidup oleh iman berarti percaya sepenuhnya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Sebagaimana pohon yang tidak bisa hidup tanpa akar, manusia pun tentu tidak bisa hidup tanpa Allah. Oleh sebab itu, kedua firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup yang sejati hanya bisa didapat dari Allah. Hidup yang sejati hanya bisa didapat dari iman kita yang percaya kepada Dia. Hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri, bukan juga untuk memperlihatkan kemampuan dan kehebatan kita kepada sesama kita, melainkan hidup yang kita jalani adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu, ingatlah bahwa hidup kita oleh karena iman, di mana segala sesuatu berasal hanya daripada Allah. Kita dimampukan hanya karena kasih karunia Allah, dan diberikan juga hidup kita ini sepenuhnya kita kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekian perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri sarapan rohani, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan kali ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah pencipta kami, Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa, dan tanpa kasih karunia Tuhan kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami saat ini boleh hidup sebagaimana saat ini kami hidup Tuhan. Semua karena Tuhan sayang kepada kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau selalu mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik kami yang akan beraktivitas dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami kemampuan, Engkau juga yang akan memberikan kami kekuatan, sehingga benar Tuhan, dimanapun kami berada di dalam setiap pergaulan kami, nama Tuhan boleh kami perbesarkan dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami selalu Tuhan, untuk selalu ingat kepadamu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan selalu membisikkan kepada kami, bahwa hanya Engkaulah yang patut kami muliakan. Terima kasih Tuhan, jika di dalam renungan kami Tuhan, ada terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa, karena hanya Tuhanlah Sang Pengampun bagi setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu pada pagi hari Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekian sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya perenungan hari ini dapat mengubah motivasi kita, dapat mengubah karakter hidup kita yang lama, dan tentu gaya hidup kita yang lama, untuk menjadi yang baru, yang senantiasa hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.